Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal nomor 33 dari buku Fisdes 2. Berikut soalnya ya, sebuah bola isolator yang berjari-jari A diletakkan di pusat sebuah kulit bola konduktor yang jari-jari dalamnya B dan jari-jari luarnya C. Muatan plus Q didistribusikan secara serba sama di seluruh bola isolator, sedangkan kulit bola bermuatan min Q. Carilah kuat medan listrik E sebagai fungsi jarak radial R. Pertanyaannya, disuruh mencari kuat medan di R kurang dari A, R lebih dari A kurang dari B, R lebih dari B kurang dari C, dan R lebih dari C. Kemudian pertanyaan terakhir, disuruh mencari distribusi muatan di kulit konduktor. Pertama, kita kerjakan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang A ya. Berapa medan listriknya ketika R kurang dari A? Kalau kita lihat gambar, R kurang dari A, ini kan berarti di area isolator kan ya teman-teman. Di dalam bola isolator. Nah, di sini persamaan untuk medan listrik di dalam bola kita punya integral E dikali dA sama dengan sigma Qin per epsilon 0. Integral E dikali dA itu adalah E dikali A ya. Di sini R kurang dari A kita asumsikan E-nya 1. Sama dengan sigma Qin. Sigma Qin merupakan total muatan yang dilingkupi oleh Gauss atau total muatan yang ada di area R kurang dari A. Karena tadi kita tahu nih kalau bola isolator muatannya itu positif Q, maka sigma Qin-nya di R kurang dari A kita tidak boleh nih nulis plus Q. Karena plus Q itu terdistribusi secara merata di seluruh bola isolator. Sementara kita hanya berada di R kurang dari A. Untuk sigma Qin di dalam bola isolator harus kita uraiin. Menjadi apa? Menjadi rho dikali V Gauss per epsilon 0. Kemudian di sini kita uraiin A-nya. A-nya itu luasnya si Gauss. Rumus luas bola itu 4 pi R kuadrat sama dengan rho-nya kita ubah lagi. Menjadi apa? Menjadi Q-nya isolator per volumenya isolator dikali volumenya Gauss per epsilon 0. Di sini kita tulis ulang 4 pi R kuadrat sama dengan Q-nya isolator tadi positif Q. Volumenya isolator, volume bola kan 4 per 3 pi jari-jarinya isolator tadi A, jadi A pangkat 3, dikali volumenya Gauss berarti 4 per 3 pi R pangkat 3 per epsilon 0. Coret yang bisa dicoret. 4 per 3 pi-nya bisa kita coret. Kemudian R kuadrat kita coret dengan R pangkat 3 bersisa R. Dari sini kita punya persamaan. Medan listrik di R kurang dari A adalah Q dikali R per 4 pi A pangkat 3 epsilon 0. Nah, ini adalah kuat medan listrik di dalam bola isolator. Sekarang kita ke pertanyaan yang B. Berapa medan listrik di R lebih dari A tapi kurang dari B? Untuk R lebih dari A kurang dari B berarti dia di luar isolator seperti ini, di area ini. Nah, di sini dengan cara yang sama, integral E2 kita sebutnya dikali dA sama dengan sigma Qin per epsilon 0. Integral E2 dikali dA itu adalah E2 dikali A sama dengan sigma Qin itu total muatan yang dilingkupi Gauss. Karena garis-garis Gauss-nya itu berada di R lebih dari A kurang dari B, di mana garis-garis Gauss ini dia melingkupi seluruh bola isolator, maka sigma Qin-nya otomatis ya total muatan yang ada di isolator. Berapa? Positif Q per epsilon 0. Nah, dari sini E2 hanya kita bisa uraiin ya, luasnya bola isolator 4 pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Sehingga di sini E2-nya sama dengan Q per 4 pi R kuadrat epsilon 0. Nah, ini adalah besar kuat medan listrik di R lebih dari A tapi kurang dari B. Selanjutnya, kita ke pertanyaan yang C. Berapa
kuat medan listrik di R lebih dari B tapi kurang dari C. Nah, kalau R lebih dari B kurang dari C, posisinya di mana? Di dalam bola konduktor. Kalau di dalam bola konduktor, masih ingat kan ya, sigma Q in itu sama dengan 0 untuk total muatan di dalam bola konduktor. Karena muatan bola konduktor itu hanya ada di kulitnya. Berarti di sini dengan cara yang sama ya, integral E dikali dA sama dengan sigma Q in per epsilon 0. Nah, di sini E3 dikali A, sigma Q in-nya karena di dalam bola konduktor ya, maka dia 0 per epsilon 0. Sehingga E3 sama dengan 0. Nah, ini nilai medan listrik di dalam bola konduktor atau R lebih dari B kurang dari C. Sekarang kita ke pertanyaan yang D. Berapa E-nya ketika R lebih dari C? Di mana ini? Jadi di luar keseluruhan bola. Berarti dengan cara yang sama ya, integral E4 dikali dA sama dengan sigma Q in per epsilon 0. Dikali dA kan E4 dikali A ya. Nah, sigma Q in-nya ini siapa nih? Karena posisi Gauss-nya itu berada di luar bola, yang dilingkupi itu seluruh bola, baik isolator maupun bola konduktor. Nah, karena yang dilingkupi kedua bola, maka sigma Q-nya ya total. Q-nya iso ditambah Q-nya konduktor per epsilon 0. Nah, dari sini kita punya E4 dikali A itu 4 pi R kuadrat. Q-nya isolator berapa? Q. Q-nya konduktor min Q per epsilon 0. Nah, ternyata di sini Q min Q kan 0, sehingga E4-nya ternyata hasilnya juga 0. Nah, ini nilai medan listrik di R lebih dari C. Berapa besar muatan yang ada di permukaan dalam kulit bola konduktor dan berapa yang berada di permukaan luar kulit bola konduktor? Total muatan yang ada di konduktor itu berada di kulit, ya kan ya, karena di sini konduktornya berongga, otomatis ada kulit dalam, ada kulit luar. Yang pertama, kita cari dulu untuk di R sama dengan B. Berarti di sini cara nyarinya gimana? Kita punya persamaan kalau sigma Q di dalam konduktor sama dengan sigma Q yang terjebak ditambah sigma Q di R sama dengan B. Nah, total muatan di dalam konduktor itu selalu 0. Sigma Q yang terjebak itu yang berada di paling dalam ini. Yang di paling dalam itu ada siapa? Ada Q. Ditambah Q yang kita tanyakan. Sehingga di sini muatan di R sama dengan B itu nilainya adalah min Q. Nah, ini ya. Nah, sekarang bagaimana untuk di R sama dengan C? Dengan cara yang sama ya, tapi kalau Q di R sama dengan B, itu kan sigma Q di dalam konduktor kan. Kalau ini enggak, sigma Q-nya konduktor sama dengan Q yang ada di kulit dalam ditambah Q yang ada di kulit luar. Total muatan yang ada di konduktor tadi min Q. Total muatan di kulit dalam juga min Q. Ditambah total muatan di kulit luarnya. Berarti Q R sama dengan C itu min Q plus Q yaitu 0. Nah, ini adalah distribusi muatannya ya. Jadi, muatan min Q itu terdistribusi di kulit dalam sebesar min Q, di kulit luarnya itu 0. Nah, ini cara mencari distribusi muatan pada bola konduktor yang berongga. Kalau ada pertanyaan, langsung aja komentar ya.